Oke, selamat malam kawan budaya Nusantara semua. Ya, Kita sambil ini ya, malam. sambil ini ya kita nunggu teman-teman yang lain yang mungkin juga masih akan bergabung. Oke, berikut adalah BBS singkatannya, Bincang Bersama Seniman. Oke, untuk malam hari ini adalah acara perdana dari program BBS ini sendiri. BBS ini digagas oleh Yayasan Kawan Budaya Nusantara dan beberapa teman-teman yang memang namanya Mas Ardi ya, menggagas terbentuknya Yayasan Kawan Budaya Nusantara ini adalah rekan-rekan ex seniman mengajar jilid 1 sampai jilid 4. Nah, harapannya nanti wadah ini, yayasan ini bisa menampung segala apresiasi dan juga kita bisa berjalan bersama lagi untuk program-program yang juga mungkin akan selaras seperti seniman mengajar kemarin atau mungkin akan lebih baik lagi. Jadi kita bisa menjangkau kebudayaan dari Sabang sampai Merauke, khususnya dari daerah 3T. Seperti itu, karena per 2020 itu kan programnya hilang ya, karena segala kebijakan itu berubah gitu. Nah, jadi sekilasnya itu nanti mungkin akan bisa ditambahi sama Mas Ardi ya. Oke, untuk raundan acara Bincang Bersama Seniman hari ini, hari Minggu tanggal 19 September 2021, yang pertama saya akan memperkenalkan program BBS, kemudian penjelasan singkat mengenai Yayasan Kawan Budaya Nusantara, sudah tadi ya. Yang kedua, saya akan memperkenalkan narasumber hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang kenal ya, kayak tadi Mas Agus Patu, Mas Ardi sudah kenal siapa ini. Yang lain mungkin ada yang belum kenal, nanti akan memperkenalkan diri sendiri ya Mas Iman. Oke, kemudian nanti akan beliau akan langsung memperkenalkan dirinya, menjelaskan siapa, bagaimana, apa, di mana. Pokoknya kayak pertanyaan poster lah ya. 4W, 1H. Seperti itu. Kemudian nanti yang ketiga ada sesi diskusi. Sesi diskusi ini kita lebih kayak berbincang-bincang santai aja. Nanti akan saya izinkan 1 sampai 5 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mas Iman. Mudah-mudahan dijawab dengan tepat ya. Mas, santai aja. Santai aja. Gitu. Lalu nanti Oke, selamat datang yang baru masuk. Bisa di-mute dulu ya. Maaf sebelumnya, terima kasih. Saya lanjutkan, kemudian nanti setelah sesi pertanyaan dari saya, akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari audiens. Nah, ini caranya biar semua terbagi rata dan juga akan lebih rapi. Saya harap kita menggunakan emot yang ada di aplikasi ini. Kan ada aplikasi raise hand kan, ada emot raise hand. Jadi siapa yang mau bertanya, siapa yang mau berbincang dengan Mas Iman, bisa menggunakan fitur tersebut, raise hand. Nanti saya akan melihat siapa duluan, atau mungkin akan saya urutkan dari yang paling depan dari layar saya ini. Kira-kira ada 3 audiens ya untuk yang pertanyaan sesi pertama. Kemudian nanti dilanjutkan akan ada pertanyaan lagi dari saya, sekitar mungkin 3 pertanyaan. Kemudian nanti akan ada sesi lagi untuk audiens bertanya langsung kepada Mas Iman. Kita ngobrol santai aja. Nggak usah ada batasan ini seniman atau umum, ini bebas, siapapun boleh ngobrol di sini dengan bahasa yang asik aja, nggak usah yang terlalu formal, begitu ya. Jadi ingat, kalau mau ngobrol sama Mas Iman, pakai fitur raise hand atau mengangkat tangan. Oke, bisa dipahami semuanya? Kita bisa mulai ya obrolan santai pada malam hari ini. Oke, Mas Iman siap? Siap, Mbak. Oke. Ini kalau ngomongnya belepotan, maaf ya. Pengalaman pertama banget nih jadi host. Mas Ardi nih memang suka Saya juga bakal belepotan nih ngomongin yang baru bangun. Masa nih.
Nggak apa-apa, itu jam-jam kejujuran berarti kan kalau bangun tidur nih Mas. Oh benar. Benar. Benar ya. Oke. Untuk saat ini kita akan langsung masuk ke sesi kedua. Poin kedua itu adalah perkenalan dari Mas Iman sendiri. Siapa, di mana, bagaimana, saat ini sedang apa. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Iman. Monggo Mas. Selamat malam kawan-kawan di Indonesia. Salam kenal semua. Terima kasih Bung Ardi sudah mengundang saya ke sini dan Mbak Yesi juga yang sudah bolak-balik hubungan sama saya. Perkenalkan, nama saya Iman Putra Fatah. Saya adalah apa ya? Saya adalah pekerja migran dari Indonesia yang saat ini berdomisili di California di Amerika. Tepatnya di kota Los Angeles. Itu saya sudah 4 tahun berada di sini. Sebelum saya hijrah ke sini, saya adalah musisi sebetulnya. Sempat juga bareng Bung Ardi ikut dalam program Seniman Mengajar yang pertama. Saya waktu itu tugasnya ke Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, di desa namanya Sungai Antu. Di situ saya mengajar seni media sebetulnya. Jadi meskipun latar belakang saya adalah musik ya, tapi di sana saya ditugaskan untuk mengajar media. Lalu setelah 2017 itu saya bertugas dengan Seniman Mengajar. Saya beberapa bulan setelahnya saya pindah ke sini karena saya harus ikut dengan istri saya. Kebetulan istri saya di sini juga dia kan dapat beasiswa untuk kuliah PhD ya, S3. Karena istri saya itu merupakan pengajar di Universitas Indonesia. Maka dia dapat beasiswa dari kampus di sini. Jadi kita berangkat ke sini lah untuk meneruskan studinya dia. Sampai sini saya tadinya juga karena saya di sini kami punya visa namanya visa J. Jadi untuk student itu kan di Amerika itu ada 2 ya, visanya visa F sama visa J. Visa F itu kalau kita bayar sendiri lah, kalau kita biaya sendiri kita mau kuliah itu visa F. Tapi kalau keluarganya dia yang ikut, keluarganya nggak bisa apply buat izin kerja. Nah, karena kami dapat beasiswa istri saya, jadi kami itu memilih untuk apply ke visa J. Nah, visa J itu berarti saya sebagai suami atau dependennya istri itu saya boleh apply izin kerja. Jadi pas kita sampai sini saya apply izin kerja dan dapat gitu lah, diterima, dikasih saya boleh kerja di sini dengan legal gitu ya. Tapi abis itu dan lalu saya mulai coba-coba cari kerjaan dan ya begitulah sampai sekarang ternyata udah kecemplung di bidang yang sebetulnya gimana ya, nggak deket dengan kesenian gitu. Masih ada persinggungannya tapi nggak kesenian dengan kaku gitu ya, seperti bidang saya di yang kemarin gitu. Dengan latar belakang saya itu sebetulnya agak jauh tapi ternyata ada hubungannya gitu. Ya begitu sih Mbak Yesi. Perkenalan diri saya sedikit. Oke, good. Nah, ini bakal memunculkan banyak pertanyaan nih ya. Pasti teman-teman ada yang penasaran, Mas Iman ini bekerja sebagai apa sih di sana gitu. Oke, tapi tahan dulu. Simpan pertanyaannya, mungkin akan ada pertanyaan bombastis berikutnya ketika akan saya kupas melalui pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, Mas Iman siap ya menjawab? Iya, kayak cerdas cermat ini Mas. Iya kok, gue jadi beban nih kayaknya. Ini jadi nggak santai deh kayaknya. Santai aja. Oke. Jam 7 pagi tanya-tanyain. Loh kan jujur kan, jadi jam-jam kejujuran Mas ini Mas. Jadi nggak sempat mikir berat. Iya. Oke. Nih, sebenarnya sih gampang Mas. Ini saya cuma mau tanya nih. Bisa nggak Mas Iman ceritain nih, awal mulanya kan Mas Iman dari kesenian kan ya, dari musisi, terus kemudian mulai merintis karir itu bagaimana sih Mas di karir musiknya ya, karir musik, terus pada akhirnya ketika ikut Seniman Mengajar kan malah ngajarin seni media ya, yang bukan musisi istilahnya seperti itu. Mungkin Mas Iman bisa cerita tentang itu. Oke, jadi saya itu lahir dari keluarga yang musik ya, karena kedua orang tua saya, almarhum ibu saya juga berkecimpung di musik. Bapak saya juga seorang musisi, sampai sekarang juga dia masih jadi musisi.
Akhirnya saya secara nggak sengaja juga terjun ke musik karena itu, karena waktu saya coba kuliah, coba kerja apa segala macam, dan ternyata ujung-ujungnya ditarik-tarik lagi ke musik gitu. Jadi awalnya tuh saya punya band sama teman-teman SMA. Band saya dulu pertama kali namanya Lain. Habis Lain itu saya bikin beberapa project gitu lah. Jadi dari di Lain itu saya main gitar sebetulnya. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, saya itu sebetulnya emang latar belakangnya musik populer lah. Jadi bukan musik dari tradisi tertentu, tapi karena saya besar di Jakarta ya. Jadi saya sebagai pemain gitar. Jadi dari band itu saya kenal dengan orang-orang yang bisa membawa saya ke bidang-bidang musik, tapi ininya beda gitu loh. Jadi saya selain ngeband, akhirnya saya mulai coba jadi produser musik. Terus saya juga mulai ke scoring film, jadi musik untuk film, terus ke musik teater juga, terus ke iklan, terus ke voice over. Pokoknya semua hal yang masih berhubungan dengan audio, dengan suara gitu. Sampai terakhir itu saya mulai berkecimpung di sound design sebetulnya. Jadi untuk pementasan teater gitu-gitu, saya akhirnya lebih banyak ke sound design. Ya, jadi untuk film-film saya awal-awalnya saya ikut dengan sutradara kawan saya, Joko Anwar namanya. Dia punya beberapa film, tapi saya hanya ikut 3 film pertamanya sih, sama pementasan teater yang pernah dibikin gitu. Jadi karena Joko Anwar itu, jadi makanya saya sejak ikut ke proyek-proyek filmnya Joko, saya mulai sering jadi mulai kemana-mana tuh, jadi mulai ke sound design, mulai ke iklan gitu-gitu. Jadi itu membawa saya ke banyak bidang yang masih berhubungan lah. Nah, lalu sebetulnya ceritanya itu nyambung ke seniman mengajar. Tarik mundur dulu, sebelumnya saya itu ikut di program Kemendikbud juga, namanya Pegiat Budaya. Jadi waktu itu zaman Pak Anies Baswedan itu masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Dia itu punya program untuk mengirim tenaga pengajar dan seniman ke luar negeri untuk pertukaran gitu ya. Namanya Pegiat Budaya. Terus itu kita ada seleksi dan saya kepilih salah satunya. Ya, itu ada berapa seniman ya? Ada 50 sekian. Ya saya lupa, ada berapa sekian seniman gitu kepilih. Itu kayaknya karena pas proyeknya jalan, audisinya udah setengah jalan, Pak Aniesnya diganti. Pak Aniesnya diganti dan Menteri Keuangannya diganti Ibu Sri Mulyani waktu itu. Jadi kisruh tuh. Jadi begitu ini kita udah tekan kontrak, udah tanda tangan segala macam, proyeknya nggak jalan gitu. Padahal ini proyek dari Kemendikbud ya. Kita kan jadi bingung kan. Nah itu udah pas kejadian itu, masuklah Pak Hilmar Farid menjabat sebagai Ditjen Kesenian. Nah itu ya, akhirnya di satu kesempatan itu pas lagi kisruh begitu, saya ketemu dengan beliau dulu. Saya ngobrol, ya Pak, saya ini ikuti program Pegiat Budaya gini. Oh iya, itu programnya nggak jalan, tapi kita lagi mau jalanin lagi gitu. Akhirnya saya ketemu dia pribadi di satu acara, terus nggak lama kemudian kami peserta Pegiat Budaya ini diajak audiensi ke Kemdikbud waktu itu untuk menyelesaikan. Tapi pas lagi ketemu Pak Afai itu, saya manggilnya Pak Afai ya. Waktu ketemu Pak Afai itu dia udah bilang sih sebetulnya, program Pegiat Budaya itu bagus dalam mengirimkan seniman dan tenaga pengajar ke luar negeri. Tapi saya juga punya ide nih. Ide saya adalah mengirimkan seniman-seniman ini ke daerah-daerah 3T di Indonesia, di daerah perbatasan. Jadi dia bilang gitu sebetulnya waktu itu. Tapi itu nanti ya, jadi kita selesaiin yang Pegiat Budaya dulu. Dia bilang gitu. Akhirnya begitu saya dan teman-teman, beberapa teman Pegiat Budaya audiensi ke dia, sebetulnya ide seniman mengajar itu udah ada dari sebelumnya sebetulnya. Cuma ya itu karena Pegiat Budayanya belum selesai, ini masih kisruh. Ya udah kita selesaiin itu dulu. Akhirnya begitu kami audiensi selesai, bisa di Kemdikbud setuju untuk mengirimkan Pegiat Budaya ke beberapa negara. Nah, waktu itu kami dikirim ke Auckland, ke New Zealand. Karena emang di itunya tuh ada tuh di pengumumannya ada tuh, kami akan mengirimkan Pegiat Budaya ini ke negara pertama New Zealand, negara kedua tuh kalau nggak salah Jerman atau mana, Jerman, Jepang apa gitu. Jadi untuk program pertama Pegiat Budaya itu ke New Zealand. Akhirnya ya udah kami dikirim ke sana. Ditjen Kebudayaan waktu itu kerjasama dengan kampus Auckland University of Technology. Itu di kota Auckland. Jadi kami di sana residensi sebetulnya. Kami di sana residensi kayak semacam pertukaran budaya gitu loh. Nah, tapi ini menariknya karena ini adalah kampus teknologi, jadi saya juga banyak masukan dari kampus AUT bagaimana mensinkronisasi antara teknologi dan kesenian gitu waktu itu. Kami jadi dapat banyak bahan-bahan yang di bidang teknologi gitu loh.
bahwa sebetulnya emang kesenian dan teknologi itu emang terkait erat sebetulnya. Nah, terus kami waktu itu di sana berapa lama ya? 20 hari ya, sebulan kurang kalau nggak salah. Ya, sebulan, 25 hari seingat saya. Terus kami pulang, itu 2016. Nah, 2017-nya baru program Seniman Mengajar itu dijalankan. Jadi pegiat budaya itu ternyata cuma 1 tahun itu aja, 2016. 2017-nya Pak Hilmar Papa itu menggantinya jadi program Seniman Mengajar. Jadilah itu tuh saya ikut lagi, saya daftar, saya kepilih lagi. Ya, karena saya merasa emang saya ada inilah, saya udah dibiayain negara untuk ke luar negeri gitu, saya pengen berkontribusi balik lah gitu ya. Akhirnya saya coba daftar lagi, dan ternyata kepilih lagi, dan saya memilih untuk ditempatkan di Kapuas Hulu gitu. Karena saya emang ada ini sih, saya kan ada darah Kalimantan ya. Almarhum ibu saya itu dari Banjarmasin, dan keluarga besarnya juga Banjarmasin semua kan. Tapi saya sendiri nggak pernah Kalimantan gitu, jadi wah malu juga nih gue. Ya udah deh, gue berangkat aja deh Kalimantan gitu. Di situ, di Proyek Seniman Mengajar itu saya ketemu juga dengan Mas Dedi ya. Mas Dedi itu dia juga di pegiat budaya juga sebelumnya bareng saya di New Zealand. Jadi ternyata dan dari program pertama, jadi kami itu dulu sama ya Bang Ardi ya, saya dan Bang Ardi dan teman-teman yang angkatan pertama tuh masih trial and error sebetulnya, mesti kayak uji coba gitu loh. Makanya kita cuma 3 kota waktu itu kan, ya cuma 3 kota, dan ternyata kita itu bisa dibilang berhasil ya kayaknya itu eksperimennya. Nah akhirnya makanya program ini berjalan terus kan sampai 2019 ya kalau nggak salah ya. Jadi dari situlah makanya kenal Bang Ardi, kenal dan teman-teman seniman semua di Seniman Mengajar itu. Begitu Mbak Yevi. Oke, menarik sekali itu Mas. Jadi banyak ya, maksudnya tantangannya, kemudian sebelum Seniman Mengajar ternyata di penggiat budaya dulu, pernah merasa agak di PHP gitu ya Mas ya. Oh iya, sangat. Udah lolos kok tiba-tiba hampir mau nggak berangkat, ini gimana ini? Akhirnya untungnya bisa audiensi dengan pihak Kemendikbud, dengan saat itu ini ya Pak Hilmar itu baru-baru menjabat juga ya untuk mau langsung mengatasi kekacauan. Luar biasa. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada hubungannya dengan pertanyaan penjelasan Mas Iman tadi loh. Jadi saya mau tanya, apa nih kendala dan tantangan Anda atau Mas Iman saat merintis karir di kesenian? Jadi mungkin bisa tarik mundur lagi nih Mas. Awal-awal belajar kesenian nih ada kendala apa ya? Misalnya kayak nggak punya gitar, nggak mungkin sih ya, karena orang tua nih udah musisi. Apa Mas kira-kira bisa sharing sama kita nih, kendalanya apa, kesulitannya apa? Gitu Mas. Wah, kendalanya banyak sekali Mbak. Nih saya sebetulnya udah nulis buku memoir nih buat ini, cuma belum keluar aja. Banyak sekali. Tapi salah satunya sih ini, salah satunya adalah karena kan saya kan dulu kan dari SMP, SMA sampai kuliah itu nggak tahu mau ngapain gitu. Saya nggak tahu mau jadi apa, meskipun orang tua saya musisi, tapi saya waktu itu belum ke musik juga, jadi cuma coba-coba aja gitu. Saya sukanya main game malah. jadi nggak ada hubungannya dengan musik deh. Saya belum tahu saya mau ngapain, masa depan saya mau gimana gitu. Nah jadi mulai ketika saya ketemu ngumpul lagi sama teman-teman SMA, itu baru saya baru coba-coba lagi untuk musik, ternyata kami bisa rilis album gitu. Nah dari rilis album itu saya juga jadi belajar bahwa oh iya ya, kalau serius saya ternyata di musik gitu loh. Nah kendalanya tuh karena orang tua saya itu kan bisa dibilang cukup dikenal ya untuk di kalangan di musik di Indonesia tuh, bahkan sangat terkenal gitu. Tapi jadinya buat saya tuh malah jadi beban sih sebetulnya, karena jadi banyak tuntutan yang di orang-orang di industri ya, karena saya kan geraknya di industri musik populer ya. Itu tuh banyak yang jadi kayak ngebebanin gitu, yang kayak aduh lo kayak bapak lo kan gini gitu, nanti ibu lo nih gini. Jadi malah sebetulnya yang saya berniat untuk bermusik itu untuk kebebasan, malah jadi nggak bebas gitu. Malah jadi banyak tuntutan dari orang-orang di industri yang udah kenal latar belakang keluarga saya gitu. Jadi tapi kan musik gue nggak gitu. Sedangkan gue tuh punya jalan itu nggak mau kayak gitu loh. Karena ini musik, saya punya karya nih, saya punya teman-teman SMA, jadi saya dan teman-teman tuh punya karya musik, dan itu emang beda dengan kebanyakan karya musik populer yang saat itu gitu ya. Jadi kan saya ini mau belok mana nih, bawa ke
media mereka susah terima, bawa ke TV juga susah terima gitu. Jadi emang kendalanya emang lebih kepada kami itu waktu awal-awal gerak itu, band saya itu emang momennya emang masih belum seterbuka itu untuk media mainstream, media besar itu menerima musik-musik alternatif kayak kami waktu itu. Tapi akhirnya kendala ini bisa pelan-pelan bisa terselesaikan, bukan terselesaikan sih, musik kita bisa lihat end of the line-nya itu karena ada beberapa teman-teman yang emang mau berjuang bareng gitu. Yang akhirnya kami sama-sama inilah ibaratnya kayak wah gue ketemu teman-teman yang ini nih satu frekuensi nih, ibaratnya mereka juga punya karya yang sulit diterima di media-media besar, jadi kita bikin media sendiri, kita akhirnya saya dulu ke Bandung gitu, karena kalau untuk ke Jakarta itu menembus industri populer itu berat sekali, bahkan saya dengan orang yang latar belakangnya industri musik juga ternyata berat juga kan, berat karena emang industrinya ya mereka ngeliatnya kapital ya, nggak bisa lihat secara kekaryaan ya, tapi itu nggak apa-apa gitu loh, karena kan biar gimana untuk orang bisa hidup dengan musik di Jakarta itu kan emang mesti jualan kan. Sorry to say, tapi emang begitu gitu. Kenyataannya emang seperti itu gitu. Kalau lo mesti bisa jual karya lo supaya lo bisa bayar kontrakan kan gitu kan gampangnya. Nah, kalau saya sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu karena musiknya nggak bisa untuk nggak semua orang bisa menerima musik karya kami kayak waktu itu gitu. Jadi akhirnya kami bikin media alternatif lah, bikin gerakan alternatif waktu itu. Jadi itu sih Mbak. Jadi beban kendalanya itu adalah beban dan respons industrinya waktu itu memang belum siap aja gitu. Oke, ya sih Mas. Jadi saya pun merasakan ya gitu. Ketika kita dibanding-bandingkan sama orang lain sih oke, tapi sama orang tua sendiri, sama keluarga sendiri tuh kayak rasanya aduh, gue punya passion sendiri nih, gue punya style sendiri nih. Janganlah dibanding-bandingin gitu, jadi beban tersendiri sih ya. Walaupun bebannya lebih ke mental ya Mas, bener. Iya. Dan juga ya ini sih maksudnya untuk saat itu mungkin memang Jakarta kan memang pusatnya industri ya, terutama juga industri musik, jadi memang pasti persaingannya sangat ketat ini. Mungkin Mas Ardi merasakan, mungkin Mas Agus juga pernah merasakan, dan teman-teman yang lain juga pernah merasakan lah ya, bagaimana ketatnya persaingan di Jakarta nih. Di Jogja aja juga hampir seperti itu nih Mas. Wah, oke. Seru banget nih ya. Nah, omong-omong soal kan banyak nih kendalanya banyak, terus tantangannya itu juga nggak cuma 1-2, saingannya juga nggak cuma 10 orang tapi banyak. Nah, sebenarnya nih kenapa sih Mas Iman itu tetap memilih jalan atau profesi di bidang kesenian gitu? Yang bikin oke, ini passion gue nih, ini emang misi, bisa kita katakan misi jiwa nih, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diganti sama yang lain nih. Berat banget ya Mas. Berat banget nih. Bisa dijawab. Jadi sebetulnya perjalanan saya di musik itu, di industri musik itu juga sama sih Mbak. Jadi buat ketika album pertama kami itu rilis dan saya nggak tahu mau kasih kemana tuh, lebih kepada tuntutan bahwa oh gue punya karya nih, kasih kemana ya yang bisa terima gitu. Jadi dari pas album pertama keluar saya coba-coba jalan ke media lah, coba ke radio, kemana, ke media cetak segala macam sendiri, itu dalam rangka mempromosikannya album ini ada karya gimana ya udah jalan sendiri deh gitu. Nah akhirnya kenapa sampai bertahan sampai bertahun-tahun tiba-tiba jadi sebagai profesi gitu ya sih, itu karena kebutuhan sih bahwa gue punya karya, kalau misalnya nggak ada yang jalanin, mendingan gue sendiri yang jalanin gitu. Atau gue cari teman-teman yang bisa ngebantu gue untuk jalanin. Plus juga, kita juga saling bantu teman yang membutuhkan jalan sama kayak kita. Misalnya kita udah kenal orang ini, kita yang kenalin ke dia ke media gitu loh. Dan sebaliknya gitu. Jadi emang jadinya saling bantu sih. Jadi itulah kenapa berjalan selama ini tuh karena jadi nggak ada kayak niat yang misi jiwa yang gue harus jadi seniman gitu. Enggak, itu ya kebutuhan bahwa selama bertahun-tahun ternyata ada teman-teman yang membantu gue untuk karya ini bisa didengar orang lain, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sana. Itu seiring perjalanan aja sebetulnya. Jadi ya itu kayak tiba-tiba saya kenal Joko Anwar tiba-tiba bikin film, dari film tiba-tiba saya ke sound design tiba-tiba kenal sama orang iklan jadi ke agency kayak gitu-gitu.
itu jadi seiring perjalanan, dan itu secara kasat mata tuh ada kayak ada kayak tali yang menarik saya terus buat lo ternyata di musik tuh ada jalannya loh gitu. Di industri ini ada jalannya, dan setidaknya gue bisa nggak kelaparan besok gitu. Segampang itu. Jadi dan setelah bertahun-tahun berjalan tuh ternyata gue udah lama juga ya di sini, dan ternyata kok udah jadi profesi ya. Gitu loh Mbak. Jadi emang nggak sengaja ya itu ininya, karena emang ternyata ada jalan aja, dan itu saya cuma jalanin doang gitu loh, jalanin yang kayak nggak ada beban aja, kayak oke ini ternyata ada kesempatan di sini, ternyata saya bisa eksplorasi di ini, ternyata orang ini ternyata bidang ini membutuhkan value saya, membutuhkan skill saya di sini gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi emang nggak ada niat yang wah saya mesti jadi musisi itu nggak pernah ada kayak gitu. Berarti ini ya Mas, jadi lebih ke yaudah jalanin aja lah. Gue suka musik, suka banget untuk menjalani segala prosesnya, ya udah jalan aja. Ternyata banyak jalannya dan selalu dilancarkan gitu ya. Jadi bertahapnya tapi lancar banget nih, nggak terlalu banyak ganjalan, dan enjoy aja. Bukan karena ambisi gue harus jadi artis, nggak kayak gitu ya Mas. Enggak sih, tapi sebetulnya kalau dibilang lancar sih enggak juga ya. Enggak sih ya, pasti ada sesuatu. Justru banyak, tapi emang ya itu jadinya seperti Mbak Yesi bilang tadi, prosesnya itu ternyata saya menikmati gitu loh. Jatuh bangunnya ternyata saya menikmati, jatuhnya pun saya bisa melihat ternyata kalau emang jatuh saya belajar, gitu sih intinya. Iya benar sih, penting banget emang belajar, selalu belajar. Oke. Berarti ini ya Mas, memang walaupun banyak kendala, banyak halangan, tapi memang tetap selalu ada jalan terbuka, dikenalkan dengan banyak orang juga melalui musik, bisa sampai ke penggiat budaya, atau sebelum pada akhirnya terbuka banyak jalan itu ke penggiat budaya dulu, atau setelah banyak terbuka jalan baru ke penggiat budaya kemudian seniman mengajar Mas? Ya itu, yang kedua itu. Jadi emang banyak jalan terbuka, coba ini coba itu, eksperimen sana sini, mencoba bidang ini bidang itu, yang masih berhubungan dengan audio ya, dengan suara gitu ya. Akhirnya itu tiba-tiba saya juga nggak sengaja lagi scrolling Twitter gitu, tiba-tiba ada, apaan nih Kemdikbud buka ini audisi buat penggiat budaya, udah masukin aja. Ternyata kepilih. Itu jadi terjunnya di situ. Oke. Jadi memang terus jalannya menunjukkan ke arah penggiat budaya dan seniman mengajar itu ya? Iya. Begitu. Oke. Nah, terus tadi kan Mas Iman sempat nih tadi cerita ketika perkenalan kalau misalnya ketika di Kapuas Hulu ya Mas, benar Mas? Iya, betul. Ya, di Kapuas Hulu itu malah ngajarinnya ke seni media. Seni medianya itu apa Mas di sana Mas? Nah itu, jadi kan waktu ketika program seniman mengajar itu baru digaungkan, saya apply aja, saya daftar, saya kepilih, tapi kan saya bingung kan, kok saya ngajar media nih? Mungkin karena, ini saya asumsi ya, saya asumsi kan waktu itu tim pemilihnya itu sebetulnya kawan-kawan saya yang saya kenal lama ya, Indra Ameng, si Asung, itu ya saya udah kenal mereka dalam bertahun-tahun lah, dan mereka mungkin lihat bahwa meskipun saya musisi, tapi kan saya juga banyak terjun di bidang-bidang yang agak luas nih bidangnya, jadi selain musik tuh bisa saya bawa kemana gitu loh. Jadi mereka mungkin melihat bahwa ada kebutuhan untuk mengajar media di Kapuas Hulu. Akhirnya ya udah saya dikirim ke sana sebagai pengajar media gitu, karena mereka melihat bahwa saya mampu nih untuk mengajarkan sesuatu di sana. Karena kan udah ada yang ngajar musik tuh, kawan saya Morris sama Uri. Mereka emang putra daerah lah, mereka emang anak Dayak asli gitu ya. Jadi mereka ngajar musik. Akhirnya saya ditempatin di sana sebagai ngajar media. Tapi kan saya bingung kan, mengajar media apaan ya? Kalau di sana nggak ada peralatan fasilitasnya gimana gitu, saya mikir gitu. Akhirnya baru kepikiran. Jadi pas hari pertama itu tuh saya ketemu calon-calon murid gitu ya, calon-calon yang mau belajar sama saya di seniman mengajar itu. Kebanyakan tuh saya waktu itu muridnya adalah mayoritas anak SMP 1. Mereka tertarik untuk belajar media.
saya ngobrol gitu, hari pertama tuh saya ngobrol gitu, kalian tuh sukanya apa, oh ternyata saya bisa nangkap bahwa mereka suka nonton sinetron. Akhirnya saya mulai kepikiran tuh, di hari pertama itu saya mulai kepikiran tuh, oh kalau gitu saya akan ngajarin basic-basic kamera gitu, karena kan basic kamera itu kan adalah basic untuk sinema ya. Jadi ya karena saya ada latar belakang fotografi juga, ya udah deh saya ngajarin mereka media aja. Kebetulan saya bawa 2 HP waktu itu, terus sama saya ya udah saya ada pinjem HP yang punya salah satu orang yang di sana yang punya gitu. Ada 3 HP, ya udah saya bagi 3 kelompok, udah nih bikin deh. Jadi nih kalau buat kamera tuh teorinya gini gitu, teori cahaya itu begini, angle begini gitu. Jadi sebasic sedasar mungkin. Jadi waktu saya presentasi di Kemdikbud sebelum dikirim ke sana, saya udah bikin kayak modul gitu loh. Udah bikin kayak modul untuk seniman mengajar, saya mau ngajar ini. Tapi begitu nyampe sana berubah semua. Karena saya mesti ngobrol kan, saya mesti tahu mereka kebutuhannya apa gitu. Ternyata yang dibutuhkan adalah, oh kami suka sinetron nih, suka nonton film ini. Oh ya udah kita belajar itu gitu. Nah, akhirnya yang saya ajarin waktu itu yaitu basic fotografi sih sebetulnya. Karena kan itu bisa kemana-mana ya, bisa ditarik lagi ke pelajaran sekolah tuh bisa sebetulnya kan. Ya mungkin mereka dapat pelajaran itu, pelajaran fisikanya dapat. Cuma kan prakteknya mungkin nggak begitu. Nah saya di sana untuk mengajar, untuk yuk kita sama-sama bikin aja gitu loh. Makanya waktu saya habis ngajarin basic fotografi tuh banyak anak-anak yang, oh ini kan ada di pelajaran fisika ya om, gitu. Iya emang ada sebetulnya. Cuma ini prakteknya begini nih gitu. Jadi saya bikin seru, jadi ibaratnya saya bikin seru gitu loh pelajaran itu, mereka kita sama-sama bikin sinetron lah, bikin film horor lah, kayak gitu lah. Yang penting mereka fun, tapi mereka bisa dapat intinya dan mereka dapat pelajarannya gitu loh. Tapi emang akhirnya yang lebih banyak belajar saya sih. Saya benar-benar belajar banyak banget di sana, dan itu benar-benar pengalaman yang mengubah hidup saya sih karena seniman mengajar itu. Gitu Mbak Yesi. Iya, wah menarik sekali nih Mas. Jadi ternyata Mas Iman ini nggak hanya sebagai musisi ya, jadi belajar juga fotografi. Terus ya kalau yang tadi kan karena memang terbuka jalan di mana-mana, terus bisa belajar tentang media juga gitu ya. Asik banget. Yeah. Nah, oke, pertanyaan terakhir sebelum kita buka diskusi dengan audiens yang lain. Ini sih Mas, kendala ketika Mas mengabdi, kita sebut saja bukan mengajar ya, karena kita juga kan belajar ya ketika kita ke daerah-daerah tersebut. Nah, ketika Mas mengabdi di sana itu tuh kendalanya apa Mas gitu? Misalnya apakah di sana tuh keterbatasan sarana dan prasarana atau gimana gitu? Ya, kendalanya ketika menjadi seniman mengajar yang mengabdi di daerah 3T itu apa? Bisa kasih tahu kita ya? Nggak ada listrik. Serius. Nah, jadi saya ke sana itu sudah dibilang tuh pas lagi kayak persiapan gitu di bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Udah dibilang tuh, di sana listrik mati loh, nggak tahu kapan hidupnya. Terus saya kan, kalau nggak ada listrik saya ngajar media gimana ya? Dan sampai sana bener nggak ada listrik. Jadi kita ke kota terdekat, kita turun di Pontianak, dari Pontianak kita ke apa sih namanya lupa pokoknya ke salah satu kota yang dari sana kita naik mobil. Nah di kota itu tuh kita bawa genset sudah mau nggak mau, karena kalau nggak kita juga nggak ada listrik kan. Ya udah, jadi akhirnya kita bawa genset 2 mobil, gensetnya kita bawa terus ke sana. Jadi genset itu yang jadi pusat listriknya untuk mengaliri desa itu ya pakai genset kita. Gitu. Jadi kita kalah-kalahan waktu itu. Tapi emang infrastruktur sih nomor 1 itu emang jelas itu tantangan banget, gimana kita bisa beradaptasi, kita bisa berkontribusikan sesuatu untuk teman-teman di kawasan yang fasilitasnya kurang daripada Jawa ya. Itu kita mesti putar otak tuh gimana caranya supaya kita bisa efektif dan maksimal gitu. Jadi ya itulah, mana saya ngajar media kalau nggak ada listrik gimana? Akhirnya kalah-kalahan udah. Jadi siang itu begitu kalau nggak perlu listrik kita matiin, nah malam baru kita ngecas HP kayak gitu loh Mbak. Jadi kita ya udahlah, kita adaptasi aja deh. Nah saya sih cukup bangga ya dengan usaha kita waktu itu, karena saya bisa bilang itu cukup berhasil lah. Kita berhasil berkontribusi sesuatu gitu ya untuk kawan-kawan di tempat itu. Gitu sih. Asik banget. Terus sampai sekarang masih kontak-kontakan nggak sih Mas sama anak-anak atau murid-murid sana, atau mungkin dari dinasnya sana masih kontak-kontakan nggak?
cuma ada satu dua sebetulnya di Facebook, tapi ya itu saya sih curiganya sampai sekarang mereka masih naik turun ya ini apa sinyal teleponnya, Oh, jadi agak-agak ini juga, jadi kayaknya susah gitu kadang-kadang kalau saya suka kan ada teman saya di sana yang masih inilah kayak ujung yang jadi penghubungnya gitu, dia suka sering ini karena dia tuh yang iniin apa yang kelola internet desa gitu, yang kelola internet desa itu dia ini apa namanya, dia suka main Facebook gitu lah, cuma Facebook doang sarananya, cuma itu juga kayak naik turun gitu. Jadi ya kadang-kadang saya juga curiganya itu masih susah ya. Halo? oke. Ternyata memang banyak kendala untuk daerah-daerah 3T bahkan hingga saat ini ya Mas ya. Oke, Fasilitas ya. fasilitas betul sekali. Oke, Mas Iman siap nggak ini untuk apa ya mendapatkan pertanyaan atau mungkin sapaan kangen dari mungkin yang kenal sama Mas Iman di sini? Kita akan Nggak siap membuka. saya, nggak siap saya Nggak jam 6 siap. pagi, jam 7 pagi. Katanya kalau mau santai jangan berat-berat tuh. Nggak berat, berat kah Mas ini Mas? Enggak, bercanda. Santai loh ini. Iya. Iya. Oke, ini kita akan membuka kesempatan untuk 3 audiens ya. Seperti tadi, caranya kalau misalnya mau langsung berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan Mas Iman, silahkan menggunakan fitur yang ada di Zoom Meeting. Itu ada raise hand, atau silahkan pakai tangan yang ada 5 jari ini ya. Silahkan 3 orang ya. Mas Ardi mungkin bisa bantuin untuk melihat, memantau Aku malah mau yang pertama. siapa aja yang nih mau nanya. langsung bertegur sapa dengan. Aku Oh, Mas Ardi duluan nih. Oke, boleh silakan Mas. Mbak Nu aku dulu ya. Halo, Man, dengar suaraku? Halo Iman. Halo, Iya. Man. Putus-putus, oi. Halo, tes. Iya, ini gue di Jakarta tapi berasal dari Kalimantan nih. Man, enggak, gue mau nanya Man. Dari kesimpulan cerita dirimu tadi itu, perjalanan ya, dari karir awal sampai akhirnya juga berkecimpung juga di industri segala macam gitu ya. Nah, bisa dibilang dirimu nih juga multi talent lah kalau menurut gue multi talent yang memang bisa beradaptasi dengan segala hal yang kaitannya juga konteks kesenian. Nah, yang gue maksud bagaimana dirimu bisa menyesuaikan dari sekian multi talent yang dirimu punya, yang padahal mungkin secara basicnya dirimu punya ala kadarnya, dasarnya, mungkin kasarnya gini, bisa dibilang dirimu punya dasarnya doang gitu kan, atau mungkin juga ada memperdalamnya lagi segala macam, sehingga sorry mati. Suara lo putus-putus dari tadi. Ya, sorry. Ini udah jelas belum? Udah. Oke. Intinya dari sekian pengalamanmu itu yang multi talent itu, gimana caranya dirimu bisa menyesuaikan dari sekian bidang konteks kesenian tadi itu? Artinya apakah memang dirimu ganti-ganti belajarnya gitu ya? Karena yang bikin gue menarik ya dari musik industri, terus kemudian juga ada yang dokumentasi, fotografi dan segala macam, yang sebenarnya gue pernah merasakan itu, cuman pada akhirnya gue bete sendiri belajarnya. Kira-kira gitu kan? Kira-kira gitu. Silakan, Man. Adaptasi ya. Ya itu kalau adaptasi sih gue terpaksa ya. Saya tuh memang dipaksa untuk beradaptasi karena kan saya berangkatnya dari musik, dari main gitar terus ngeband, terus tiba-tiba ke scoring film itu kan
masih inilah ya, masih halo, masih dekat gitu. Ya udah saya coba deh. Itu juga nggak sengaja sih, kayak tiba-tiba saya kenal Joko Anwar udah dari sebelum dia bikin film gitu, tiba-tiba dia gue bikin film nih. Yuk lo ikut jadi tim scoring ya udah ayo. Padahal nggak ngerti sama sekali. Nah itu adaptasinya ya bener-bener hands on, ya bener-bener praktek aja. Kebetulan saya ketemu partner kolega-kolega yang mendukung gitu. Jadi adaptasi itu gue nanya sebetulnya, bahkan teman-teman ini yang mendukung pun juga mereka nggak pernah ngerjain scoring film juga. Jadi kita sama-sama nggak bisa, jadi kita sama-sama nanya. Jadi ya itu sih, gimana adaptasi, gimana kita punya resilient ya. Resilient itu apa ya bahasa Indonesia? Ya resilient lah. Gimana kita bisa melihat situasi, kita tahu kita lemahnya di mana, kuatnya di mana. Ya itu sih sebetulnya emang kita lihat diri sendiri dulu sih. Oh oke, gue belum pernah ngerjain proyek ini, tapi gue punya latar belakang ini, nyambung nggak ya di proyek yang akan kita kerjain ini gitu. Jadi adaptasinya di situ kalau menurut saya pribadi pengalaman saya sih gitu. Jadi ini itu, saya punya latar belakang musik meskipun saya belum pernah ngerjain musik buat film, tapi kan musik juga gimana gitu loh. Jadi ada benang merah yang gue sangkut pautkan dengan proyek yang akan gue kerjakan setelahnya. Kalau fotografi ya kan emang saya suka hobi motret juga sih, tapi dari hobi motret itu gue sambung ke sense estetika sebetulnya, bahwa kalau di musik itu kan ada komposisi musik, di fotografi juga ada komposisi visual kan. Nah kalau kita punya sense itu sebetulnya kita bisa cepat sih adaptasinya gitu, bahwa ternyata di fotografi dan di musik itu kalau komposisi kita punya sense estetikanya kita punya, ya kita bisa terapkan di keduanya gitu. Ya itu sih, jadi kita, kalau gue pribadi sih, kita lihat what we have, our values, kita lihat skill kita, sama apa kelemahan kita. Karena kan banyak ya, saya lihat ada beberapa kawan juga yang seolah-olah kelemahan itu jadi sesuatu aib gitu. Padahal buat saya kelemahan itu adalah kelebihan. Kalau lo bisa tahu kelemahan lo apa, lo bisa nanya gitu. Lo bisa belajar gitu, bahwa lo punya kelemahan, oke, gue kurang di sini, ya gue tanya sama orang yang bisa. Segampang itu sebetulnya. Tapi kalau kita nggak mau lihat kita punya kekurangan itu, mungkin karena faktor ya macam-macam lah. Ya itu susah sih, sulit sih kalau kita emang nggak mau lihat kekurangan itu. Gitu sih. Oke, thank you. Semoga menjawab ya. Thank you. Ya. Oke, tadi ya interaksi pertama sama Mas Ardi ya. Nih kita punya yang kedua nih, ada Mbak Nunung Deni Puspitasari. Oke, silakan Mbak. Halo Mbak Nunung. Halo Mas Dina, salam kenal. Salam kenal. Terima kasih. Ya, salam kenal juga semua. Saya kemudian tapi sebenarnya hari ini aku mau berangkat ke Jakarta, tapi karena ada satu kejadian Oke, ini Mas, walaupun telat aku Mbak, maaf Mbak, tapi suaranya putus-putus ya Mbak. Koneksinya kayaknya kurang bagus deh. Nunung, headsetmu gaung deh. Kamu pakai headset orang? Oke. Apakah sudah? Yes. Nah, ini udah aman. Oke. Iya, oke. Sorry Mas Iman. Jadi sebenarnya gini, yang mau aku tanyakan adalah, aku tahu tentang Mas Iman walaupun tadi telat gitu ya, bahwa Mas Iman sekarang sedang tidak berada di Indonesia gitu, sedang berada di negeri orang, sedang mengolah skillnya dan menunjukkan kekuatannya di seni gitu, di tempat orang ini. Nah, aku juga mendengar tadi cerita Mas Iman soal, suaraku aman ya? Iya sih wajahnya kayak oke. Bagaimana Mas Iman membangun sampai di sini, sampai akhirnya berada di negeri orang dan dipercaya oleh orang asing gitu untuk bekerja
bersama mereka gitu, bahwa ada proses panjang, ada trial error, ada pembuktian. Aku juga tahu Mas Iman juga sudah bekerja dengan Mas Joko Anwar gitu. Aku pikir semua orang juga melakukan itu ya, keseniman ya, trial error, pembuktian, kerja keras gitu, dan apapun dilakukan gitu untuk membuktikan bahwa ada hal yang dipercaya dan ingin meraih kepercayaan itu gitu. Tetapi Mas Iman beruntung karena dapat kepercayaan gitu, sehingga bisa dipercaya oleh orang berada di negeri orang, di orang asing yang kemudian percaya untuk Mas Iman bekerja dengan dia gitu. Nah, tip dan trik apa yang Mas Iman lakukan gitu, sehingga akhirnya apapun apa yang sudah Mas Iman lakukan ini bisa sampai di sini, bisa sampai akhirnya dipercaya untuk berada di negeri orang ini. Mungkin itu yang ingin kutanyakan sama Mas Iman. Terima kasih Mbak Nunung. Kalau jadi sedikit ya, halo. Ya. Sedikit aja sedikit cerita waktu saya pindah ke sini juga itu saya sebetulnya pas lagi saya pindah ke sini itu saya bukan meninggalkan sih, saya sengaja tidak memasukkan portfolio dan CV saya waktu di Indonesia sebetulnya. Ibaratnya saya start new deh, saya fresh aja. Karena mungkin di Indonesia saya punya karya, saya punya apa. Di sini saya siapa? Orang nggak ada yang tahu. Los Angeles gitu. Orang seluruh dunia mau ke sini untuk they want to become someone here. Mereka ingin jadi sesuatu, mereka ingin sukses di sini gitu. Karena kalau sukses di Los Angeles lo bisa mendunia kan gitu kan ibaratnya. Karena Hollywood kan di sini gitu. Pusat entertainment kan di sini kan. Jadi saya emang ibaratnya saya ya jadi orang yang start new, jadi benar-benar jadi dari nol. Dari situ jadi saya bisa lihat ke diri saya sendiri bahwa kalau saya start dari nol, saya apa yang saya punya balik tadi sih, saya punya ini, saya punya skill, saya punya pengetahuan di bidang industri musik, saya punya pengetahuan sedikit di bidang fotografi, saya punya manajemen skill sedikit. Nah, ketika saya apply kerja itu waktu wawancara saya bawa itu, saya naikkan itu bahwa saya nggak ada pengalaman di bidang kerja di bidang teknologi, tapi saya punya skill yang saya rasa saya untuk ke depan masuk di value-nya perusahaan ini gitu. Itu jadi saya tuh menganggap bahwa apapun latar belakang kita itu adalah pelajaran ya, pengalaman kita itu adalah pelajaran gitu. Kayak kemarin saya juga sempat ada ngebahas diskusi sama teman-teman di Clubhouse tentang ini kan, tentang kalau kuliah sama kerja nggak ada hubungannya gitu. Kalau buat saya kuliah apapun itu pasti ada hubungannya dengan kita sekarang, karena masa lalu kita itu adalah yang membentuk masa kita dan masa kini kita dan membentuk kita selamanya gitu kan. Jadi meskipun kita nggak ada ilmunya beda, misalnya kuliah manajemen tiba-tiba ke bidang seni itu pasti manajemennya kepake, atau sebaliknya dari seni ke manajemen, keseniannya estetikanya akan kepake di manajemen gitu. Jadi itu sih tips and trik saya kenapa saya bisa ibaratnya dipercaya ya, itu karena saya bikin resume yang cocok dengan posisi yang dibutuhkan, dan saya punya latar belakang yang jadi latar belakangnya saya pilih-pilih gitu, jadi nggak semuanya saya masukin gitu, kayak saya pernah ngerjain ini itu saya nggak masukin, saya masukin di lamaran itu yang cocok aja sama yang posisi yang dibutuhkan gitu. Jadi tips and triknya sih gitu ya Mbak Nunung ya. Menjawab nggak Mbak? Bisa dikatakan semacam merawat yang sudah ada dan percaya atas apa yang ada itu gitu ya Mas Iman. Bisa dikatakan begitu ya. Bisa dikatakan percaya diri aja intinya. Percaya diri aja. Emang kalau dan di sini tuh emang gitu sih. Mungkin beda sama di Indonesia ya. Di Indonesia kan kalau misalnya saya baru bisa Photoshop sedikit, itu nggak dimasukin di CV gitu. Kalau di sini masukin aja. Kalau ditanya bisa Photoshop nggak bisa. Meskipun baru menyentuh luar, kita mesti bilang bisa, karena itu bisa ini, karena kalau nggak orang-orang yang lain tuh nggak ini loh orang sini tuh ya gitu mungkin buat orang Indonesia kita kesan arogan tanda kutip ya, buat orang sini mah biasa, buat orang sini mah kayak gitu caranya. That's how you survive in America gitu loh istilahnya, gitu sih istilah klasiknya. Gitu Mbak. Jadi emang kita ya percaya diri, pede, kita tahu, dan kalaupun memang kita nggak punya skillnya, kita bisa belajar gitu. Kita ngasih tahu ke orang-orang yang akan kita masuk di kerja, misalnya kayak saya di kantor saya sekarang gitu ya, saya nggak punya pengalaman di bidang
teknologi, tapi saya bisa belajar di sini gitu loh. Karena lebih gampang ngajarin saya teknologi dibanding mereka ngajarin budaya Indonesia kan gitu. Oke, terima kasih Mas Gitu Mbak Iman. Nunung. Thank you ya, terima kasih. Oke, jadi aduh, mati videonya, bentar ya. Oke, jumpa lagi. Oke, untuk yang audiens ketiga yang mau berbicara, ada Mbak Heri. Mbak atau Mas ya ini ya? Heri Matahari. Mas. Oke, silahkan. Oh Mas, maaf. Ini matanya harus begini banget ya Mas. Halo Mas. Oke, monggo Mas Heri Halo, Mas Matahari. Waktu Iya. dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam budaya. Salam kita bangga dengan Indonesia. Ini saya perkenalkan saya pekerja seni jalanan. Saya membina anak jalanan sudah hampir 10 tahun. Nah, dari melihat perjalanan Mas Imam, salam kenal Mas Imam. Halo, nggak ada suaranya kok ya? Salam kenal Mas. Iya, Aman, ada Pak, suara. Kedengeran ya saya Halo? ngomong ya? Ya, aman. Saya ngeliat perjalanan yang luar biasa ya, nggak semudah, nggak terbayang kalau nggak semudah itu bisa hijrah maksudnya bisa masuk ke ruang besar bagi saya Hollywood. Tapi sesungguhnya ada nggak kerinduan atau harapan ke depan bahwa tiba-tiba orang luar yang berbondong-bondong ke Indonesia, nah sekarang ini saatnya kita ingin menguatkan tentang bagaimana mengabarkan tentang Indonesia yang hebat itu tadi. Jadi Mas Imam ke sana, ada keinginan Mas Imam nanti pada saat tertentu dengan teman-teman membuat sesuatu di Indonesia yang mana nanti bukan kita yang berbondong-bondong sibuk ingin ke luar negeri, tapi orang luar negeri kita balik bahwa dia akan berbondong-bondong terus mengejar, dan ini adalah titik pusatnya gitu dari segala macam peradaban itu tadi. Karena saya ngelihat dari perjalanan saya di jalan itu, saya ngelihat banyak hal yang ternyata saya berbalik gitu, bahwa negeri ini tuh kok orang sibuk, apalagi sejak Covid, sibuk melihat luar itu menjadi sebagai nilai tawar. Padahal di sini tempat mereka yang disinilah tempatnya gitu. Jadi dari perjalanan Mas Imam dengan segala macam ilmu yang Mas Imam dapat tempat di California, di Hollywood sana. Nah, adakah keinginan untuk membangun sesuatu untuk Indonesia yang mana nanti orang-orang itu yang berbondong-bondong kemari antri untuk mempelajari lebih kuat lagi, dan kita para orang-orang yang alumni yang pernah ada di luar sana membangun itu di negeri ini. Itu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Heri. Kalau untuk keinginan untuk membangun Indonesia tuh, kalau saya sih tidak pernah melihat. Saya selalu melihat bahwa kita bisa membangun dari manapun dengan cara apapun gitu ya. Bahkan saya dengan tidak ada di Indonesia pun saya selalu mikir tentang Indonesia gitu. Saya di sini juga dengan adanya presence saya, dengan ada saya ada di sini main sama orang sini, itu saya udah jadi orang Indonesia gitu. Secara nggak langsung juga kalau saya main, mereka akan tahu bahwa saya orang Indonesia. Ibaratnya sih mukanya Indonesia juga di sini kan. Indonesia itu apa sih gitu. Itu saya membawa Indonesia gitu ya, secara nggak langsung. Bahkan kita sedikit ya di kantor saya sekarang ini kan kantor teknologi ya. Teknologi yang global lah, raksasa dibilang. Mereka itu sangat membutuhkan orang yang bisa bahasa Indonesia. Makanya saya dipekerjakan di sini karena mereka butuh untuk Indonesia. Sedikit lagi ke pekerjaan saya. Jadi saya itu kan sekarang kerja di mesin pencari ya. Mesin pencari ini kan dia mencakup berbagai macam negara ya, global ya. Mereka butuh orang yang sangat mengerti Indonesia, mengerti budaya Indonesia untuk mencapai ya, untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia gitu. Karena produknya juga ada di Indonesia kan. Jadi emang sebetulnya Indonesia itu punya daya tarik yang sangat kuat karena ya 270 juta rakyat gitu kan, populasinya sekian banyak.
nomor 4 terbesar di dunia gitu. Jadi emang kebutuhannya selalu ada gitu. Nah, apakah orang sini ingin berbondong-bondong ke sana? Sebetulnya juga udah ada sih. Tapi itu saya belak-belakan aja ya. Karena orang-orang di luar negeri itu sebetulnya emang lebih tahu daerah tertentu di Indonesia gitu loh. Ya seperti kita tahu lah daerah apa gitu, saya nggak sebut ya. Tapi emang karena appeal-nya itu, daya tariknya itu, jadi orang hanya tahu pulau itu aja gitu. Padahal sebetulnya banyak orang yang nggak tahu bahwa pulau itu adalah bagian dari Nusantara gitu. Ya emang sebenarnya mindset itu masih banyak di sini yang berpikiran seperti itu. Dan itu ya emang nggak salah juga, karena emang informasinya yang sampai ke sini, ke orang-orang di sini, yaitu cuma adalah daerah wisata gitu loh. Hanya orang-orang yang mau lihat lebih jauh aja, yang lihat bahwa oh Indonesia itu ternyata adalah negara dengan populasi sekian dan ini pulau sekian gitu segala macam, itu informasinya banyak yang nggak nyampe di sini. Jadi emang itu kendala sih sebetulnya. Itulah kenapa saya dengan adanya saya di sini, saya mungkin bisa memperkenalkan itu ya. Kalau bisa ada orang yang nanya gitu, gimana Indonesia gitu. Oh Indonesia itu sebetulnya pulaunya ribuan gini, bahasanya ini, kekayaan budayanya gini. Jadi emang gitu sih Mas, Mas Heri, kendalanya di sini emang begitu sih. Tapi ya semoga saja dengan adanya teman orang-orang diaspora yang Indonesia yang ada di berbagai macam tersebar di berbagai penjuru dunia tuh bisa menjadi itu loh, media untuk mempromosikan itu, untuk memperkenalkan Indonesia lebih jauh lagi sih. Gitu ya. Gitu kalau menurut saya sih. Terima kasih. Makasih Mas Heri. Oke, kita sudah ngobrol ya. Ada 3 audiens yang berinteraksi langsung dengan Mas Iman. Apakah suara saya jelas? Oke, soalnya ini soalnya agak putus-putus ini kayaknya nih. Oke. Kita akan lanjutkan ya Mas. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari saya lagi. Oke, tak cari lagi nih pertanyaannya nih. Oke, sebelumnya yang masih memakai fitur raise hand bisa di lower hand dulu ya. Jadi kita akan masuk ke sesi pertanyaan berikutnya dari saya sebagai host di sini. Oke, untuk yang lainnya nanti akan ada kesempatan lagi nih untuk ngobrol nih ya. Tapi kalau bisa yang belum ngobrol langsung sama Mas Iman ya. Oke, Mas. Ini kan saat ini Mas Iman kan berada di California itu di perusahaan IT terbesar, raksasa yang memang benar-benar nggak main-main ya, kalibernya itu sudah internasional, produknya di Indonesia pun ada. Nah, kan tadi Mbak Nunung sudah tanya tentang kiat-kiatnya. Nah, kalau ini tuh saya lebih mau bertanya tentang kok bisa tiba-tiba kepikiran mau kerja di situ, padahal kan ya sebelumnya tidak ada hubungannya ya musisi dengan IT. Terus pekerjaannya Mas Iman itu seperti apa sih gitu loh? Apakah yang dilakukan sama Mas Iman detailnya tuh apa? Mungkin akan menjadi wawasan lebih buat kita di sini yang mungkin kebanyakan di sini kan seniman dan juga orang umum ya, mungkin ada beberapa orang yang tahu tentang IT dan mungkin Mas Iman bisa menjabarkan pekerjaannya tuh apa dan ada nggak sih hubungannya dengan profesi Mas Iman sebelum di profesi sekarang seperti itu. Oke, Mas Iman siap jawab ya? Oke Mbak. Oke, monggo. Jadi waktu saya pindah ke sini 2017 itu saya kuliahnya musik sih, karena ya saya lihat latar belakang saya musik, passion saya di musik, jadi akhirnya saya di sini ambil kuliah musik, kuliah sertifikasi sebetulnya. Nah 2019 itu sebetulnya karena saya punya profil di LinkedIn kan, kalau teman-teman tahu itu LinkedIn itu media sosial untuk profesional ya. Kalau di sini tuh di dunia korporasi itu LinkedIn itu nomor 1 sebetulnya. LinkedIn itu sekarang bisa dibilang menggantikan resume atau CV, karena recruiter, orang-orang yang tugasnya merekrut
calon karyawan itu semua nongkrong di LinkedIn. Mereka kan lihat profil LinkedIn kita, mereka kan lihat oh orang ini kerja di sini, orang ini skillnya ini, orang ini punya kemampuan ini, kapabilitas ini gitu. Nah, saya bikin profil di LinkedIn, terus saya didekati oleh rekruter dari satu perusahaan teknologi yang memiliki divisi musik streaming digital. Musik streaming itu kan sekarang kan musik itu kan bentuknya streaming ya, musik digital itu kan udah trennya kan ke arah teknologinya kan streaming ya, udah bukan jual CD atau apa ya, streaming itu kan cuma ada beberapa sedikit sekali perusahaan yang besar ya, salah satunya adalah Spotify. Nah, saya dulu didekati oleh saingannya yang merupakan perusahaan teknologi raksasa juga gitu, cuma dia punya divisi musiknya karena mereka butuh untuk konten musik untuk bahasa Indonesia. Disitulah profil saya cukup cocok dengan kebutuhan mereka kan. Ternyata posisi itu ada lowongan di posisi ini gitu kan, bahwa mereka nyari orang yang berbahasa Indonesia, tahu budaya Indonesia, tahu cara komunikasi orang Indonesia, plus punya pengetahuan di bidang musik, punya latar belakang musik. Ya saya cocok lah di situ. Ketika didekati oleh rekruter, ya saya coba apply, saya tes, masuk. Jadi saya kerja di sana setahun 2 bulan karena saya sebetulnya karena saya ngurusin bahasa Indonesia, jadinya ya skill saya kepake gitu. Dari situlah, dan dari perusahaan ini sebelumnya inilah saya pindah ke perusahaan yang sekarang. Sama, saya juga ngurusin, fokus saya ke bahasa Indonesia sebetulnya, ke bahasa Indonesia karena itu kelebihan saya kan sebetulnya. Saya orang Indonesia yang saya tahu kayak apa orang Indonesia, komunikasinya gimana, cara ngomong gimana. Saya tahu kalau bahasa Indonesia yang bagus mungkin sedikit banyak saya ngerti ya. Karena kan saya juga suka nulis juga kan sekali gitu ya. Jadi saya punya pengalaman editing bahasa juga. Jadi ya linguistik juga. Jadi ya saya cocok di situ. Karena di sini tuh ya saya nggak tahu ya, mungkin saya nggak pernah di Indonesia sih kerja di Indonesia dalam hal bidang teknologi. Kalau di sini di Indonesia itu kan ada IT sama ada non IT. Di sini tuh IT udah nggak ada sebetulnya. Di sini tuh sekarang tuh di Amerika malah sebetulnya kita nih manusia ini hidup udah di persinggungan antara teknologi dengan kehidupan gitu loh. Jadi teknologi ini udah bukan IT sebetulnya. Istilah IT itu udah nggak ada di sini. IT itu adalah backend di mana teknis ini, bahasa pemrograman ini bisa mendukung kehidupan manusia. Kan mesti ada manusia nih. Mereka mesti ngerti manusia kan. Mereka mesti ngerti budaya tertentu. Kebetulan mereka butuh untuk orang yang mengerti budaya Indonesia gitu. Sehingga teknologinya bisa disesuaikan ke situ gitu kan. Bahasanya disesuaikan ke budaya itu. Jadi kalau di sini dengan adanya persinggungan itu udah nyampur begitu, jadi ibaratnya itu kayak ilmu sosial dan ilmu matematika udah jadi satu di sini. Kalau di sana kan, kalau saya nggak tahu di Indonesia tuh mungkin masih ada istilah IT, teknis, pemrograman begini, coding gitu. Oh di sini kan udah nggak gitu. Disitulah kenapa saya cocok di sini, profilnya cocok dan saya bisa berkontribusi dengan di sini, dan ternyata saya dihargai di sini gitu, karena mereka memang butuh itu gitu, dan saya ternyata bisa gitu berkontribusi di sini. Jadi emang sekilas kita lihat nggak ada hubungannya, ternyata sangat berhubungan gitu. Saya pun juga baru lihat hubungannya setelah saya kecemplung di dunia teknologi ini. Oh gitu ya ternyata ya. Jadi kalau saya sedikit gambaran aja ya kerjaan sekarang saya itu, banyak yang saya nggak boleh kasih tahu sebetulnya, cuma garis besarnya tuh saya itu ngurusin namanya NLP, Natural Language Processing. Natural Language Processing itu gimana pemrograman itu mengerti bahasa manusia. Kayak saya kan saya pengguna iPhone ya kan, di iPhone itu kan kalau kita ngomong hey Siri gitu, atau enggak oke Google gitu kan, itu kan dia langsung tahu tuh bahwa kita memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Nah komputer itu kan mesti ngerti bahasa manusia gitu, jadi kita mesti ngerti. Nah saya itu yang ngajarin komputer ini ngerti bahasa manusia. Ujung-ujungnya sebetulnya artificial intelligence dan machine learning ya, karena kan machine learning itu kan gimana mesin itu belajar untuk mencari pola-pola yang udah dikasih sebelumnya. Gimana mereka dia mencari pola-pola ini? Karena kita punya data yang kita kasih ke mereka, kita kasih data.
Misalnya kayak saya bangun pagi bikin kopi, bikin kopi, saya kerja, habis kerja saya makan siang, saya istirahat bentar, habis istirahat saya nonton TV. Itu kan data tuh sebetulnya tuh. Nah dari data itu kan kalau kita kasih sehari 2 hari, itu kan berarti komputer itu algoritma itu mempelajari gitu. Itu punya datanya. Oh si Iman nih jam segini gini. Nah machine learning itu gimana mesin ini bisa mengetahui data yang kita udah punya, mengetahui behavior kita, mengetahui kebiasaan kita, supaya nanti kalau misalnya kita bangun pagi besokannya itu si komputer ini nih udah tahu gitu kita kebiasaannya gini gitu. Jadi itu sih intinya machine learning tuh itu. Jadi kerjaan saya sekali di sini tuh adalah melatih machine learning gitu, melatih supaya mesin ini semakin mengerti bahasa manusia. Karena manusia itu kan bahasanya berkembang terus kan. Kayak julid. Julid itu kan berapa bulan lalu belum ada sebetulnya. Tiba-tiba sosial media udah rame gitu, julid apaan gitu. Kan komputer nggak ngerti gitu. Kalau nggak ada orang yang ngerti bahasa baru ini, nggak ada ngerti terminologi baru kan, mereka ketinggalan kan. Disitulah kenapa si mesin itu masih harus mengejar budaya manusia sebetulnya. Nah, jadi kerjaan saya itu sebetulnya, Mbak. Dan hubungannya dengan kebudayaan itu ya itu, karena emang di sini itu udah cross banget, udah social science dan computer science tuh udah jadi satu gitu loh. Bahkan di sini tuh udah peperangannya, bentrokannya tuh di situ. Jadi udah beyond udah beyond IT kalau di sini gitu ya. Itu Mbak Esi. Oke, wah menarik sekali ya. Oke, ini kita langsung aja buka interaksi bersama dengan audiens, karena waktu kita ini ternyata sudah mepet. Kita terlalu asik ngobrol ternyata ya. Nggak terasa udah 1 jam loh ini. Ya, nyaman loh tapi kan. Udah santai sekali. Oke, monggo untuk audiens. Ini nggak hanya terbatas untuk teman-teman seniman aja ya, tapi juga mungkin umum yang bukan seniman atau hanya penikmat seni itu boleh bertanya loh sama Mas Iman. Oke, gunakan fitur raise hand. Oke, hanya 2 audiens. Oke, monggo siapa? Mas Ardi sambil bantu ngecek ya. Ayo, masa nggak ada yang mau ngomong sih? Nggak ada yang mau ngobrol sama saya ya. Jangan-jangan pada tidur nih. Iya, masa nggak ada yang mau ngobrol sama Mas Iya. Iman ini? Gimana ini, jangan jadi hanya pendengar loh ya. Mumpung ada kesempatan untuk ngobrol. Yes, aku Ya. langsung aja. Maksudku sambil nunggu yang lain. Oke. Man, Mas Iman. Ya. Ya. Yuk. Ini sebenarnya agak menarik nih dirimu. Sebenarnya koneksiku nih trouble lagi. Wis, jelas gak suaraku, Man? Aman. Aman ya. Gue ngelihat sebenarnya agak menarik nih yang pengalaman punya ya. Artinya loncatannya sebenarnya buat gue tuh jauh banget ya dari segi pandangan teknis, kira-kira gitu ya. Yang dikerjakan kesenian, sekalipun memang kesenian tersebut tuh yang lu punya memang kesentuhannya juga ada kaitan teknologi, kira-kira gitu. Tetapi kira-kira rumusnya sendiri aja sebenarnya kan juga berbeda rumus yang dipakai ya. Nah, yang gue mau tanyakan, lu sendiri terpikir tidak dalam konteks berkesenian atau mungkin spesifiknya budaya Indonesia, seni budaya Indonesia, dengan mengkorelasikan pekerjaan yang dirimu saat ini mengerjakan yang tadi sudah dijelaskan itu. Ada gak sih kira-kira keterkaitan kira-kira ya? Karena dalam konteks seni budaya atau kebudayaan secara umum yang ada di kita sekarang ini, apalagi khususnya yang ada di kawan budaya yang kita jalankan, itu kita mengacu kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini kan simpelnya sebenarnya
bagaimana kebudayaan kita ini dalam konteks memajukan itu juga mengorientasikan dalam konteks zaman, kira-kira gitu ya, simpelnya. Nah, dalam konteks zaman, bicara zaman, sekarang udah bicara teknologi atau istilah tadi dulu EA gitu ya. Yang artinya berapa tahun nanti ke depan itu udah bersifat robot segala macam, kurang lebih gitu ya. Nah, bisa nggak kasih pandangan, Man, dalam konteks yang, karena gue cuma menangkap sebenarnya ada dua nih hal yang penting, yaitu kesenian atau budaya secara globalnya dengan dikaitkan secara teknologi, spesifiknya dirimu yang sedang kerjakan tadi itu, yang artinya memungkinkan tidak pemajuan kebudayaan itu yang sedang memang dikembangkan saat ini oleh negara kita Indonesia, memajukan kebudayaan itu juga berbasis teknologi. Kira-kira bisa kasih gambaran nggak yang atau usul lah menurut yang dirimu ketahui gitu? Gimana, Man? Pemajuan kebudayaan ya. Gue sebetulnya nggak terlalu familiar sih dengan undang-undang dan pemajuan kebudayaan segala macam, karena kan hubungan gue dengan Kemdikbud itu kan ya sebatas 2 program yang gue jalani aja ya. Tapi kalau untuk kedepannya sih, masa soal kesenian dan soal apa di hubungan dengan teknologi itu pasti dengan sangat erat ya, karena ya biar gimana sekarang kita hidup di teknologi ya. Teknologi itu sangat disruptif sehingga kita sekarang udah sangat nyaman dengan teknologi. Bahkan dengan COVID ini nih benar-benar kita semua di rumah, kita bergantung sama teknologi ya, karena kita di rumah kita ngapa-ngapain dan bukan ngapa-ngapain sih, maksudnya semua kita melalui teknologi, kita bisa pesan makanan, kita bisa pesan transportasi kan, Gojek segala macam, pembayaran juga begitu. Jadi kedepannya sih gue ngeliatnya sebetulnya bukan kedepannya ya, dari dulu sampai sehingga sekarang itu manusia itu menciptakan teknologi untuk teknologi akhirnya memengaruhi kehidupan manusia juga gitu. Kebetulan aja sekarang ini teknologi bentuknya adalah algoritma. Sebetulnya teknologi itu dari dulu udah sangat ini sih, udah menjadi sangat salah satu kehidupan manusia juga ya. Salah satu contoh adalah kan kita tuh bisa sama-sama gue bisa dengerin Nirvana, bisa dengerin Metallica itu karena ada ditemukannya alat rekam kan, dan ditemukannya alat rekam itu bisa kesebar di seluruh dunia ya karena teknologi kan sebelum ada teknologi alat rekam kan sebetulnya manusia udah berkesenian, udah berkebudayaan gitu, udah punya musik sendiri. Dan dengan adanya teknologi alat rekam dan dengan adanya globalisasi kan akhirnya alat rekam ini, alat putar musik ini bisa kesebar di seluruh dunia. Jadi akhirnya gue yang ada di Indonesia bisa dengerin Nirvana yang ada di Amerika kan gitu kan. Jadi sebetulnya ya itu, manusia menciptakan teknologi untuk kemudian teknologi juga mengubah pola hidup manusia sebetulnya, saling berkolerasi. Dan untuk kedepannya itu emang kita akan hidup dengan teknologi akan hidup dengan kita gitu. Bentuknya seperti apa ya mungkin nanti kedepannya AI segala macam. Tapi sebetulnya emang sejarah kehidupan kita juga udah berhubungan dengan teknologi sih. Kalau menurut gue sih gitu ya, Bung Ardi. Yes, oke. Mungkin spesifik pertanyaan gue gini, seperti tadi contoh yang tadi lo bilang, misalkan kita di Google tuh ada fasilitas langsung bicara ya, halo Google bla bla segala macam gitu kan ya. Nah, bidang dirimu di Google itu komputasional linguistik, yang artinya kaitan bahasa gitu kan. Ya kayak misalkan bahasa-bahasa daerah kita yang lo tahu sendiri, karena lo orang dalam Google lah bisa dibilang gitu ya, itu sejauh mana, Man, dalam konteks bahasa-bahasa daerah kita? Apakah sudah terupdate di Google itu, kita misalkan ngomong matur suwun gitu kan, apakah Google juga sudah langsung bisa mentranslate maksudnya apa matur suwun gitu? Kira-kira gimana, Man? Bahasa di Indonesia ya, maksudnya bahasa di Indonesia itu setahu gue lagi udah ada bahasa Jawa, bahasa Bali ya, sama bahasa apa lagi sih? Sunda bukan sih? Pokoknya udah ada beberapa, tapi kan Google itu kan sebetulnya
apa ya namanya istilahnya, ini apa itunya ketika bahasa itu digunakan oleh banyak orang, seberapa besar bahasa itu digunakan kan. Kebetulan kalau di Indonesia ya bahasa Indonesia paling banyak gitu, karena kita semua harus bisa berbahasa Indonesia kan, ya orang Jawa mesti bisa bahasa Indonesia, orang Bali mesti bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi ya karena Google itu adalah perusahaan teknologi dari asalnya dari Amerika gitu, mereka lihat kebutuhannya adalah seberapa besar bahasa itu digunakan. Jadi ya itu jadinya kalau misalnya emang penggunanya bahasa Bali tidak sebanyak bahasa Indonesia, berarti mungkin tingkat untuk perhatiannya ya tidak sebesar bahasa Indonesia gitu, karena ya 200 sekian juta kan penggunanya kan gitu. Jadi emang Google itu emang berdasarkan ini sih kebutuhan aja seberapa besar gitu. Tapi kalau untuk niat sih ya kalau emang penggunanya akan besar ya pasti akan diperhatikan gitu sih. Oke, ya, thank you Man. Terjawab. Thank you. Jawab ya. Oke, selanjutnya satu lagi nih, siapa? Mas Agus atau ada siapa lagi ya di sini? Mas Agus, terus ada Halo. MS Windows Saskara. Monggo bisa langsung berinteraksi sama Mas ini loh, sama Mas Iman. Ya Mas Baik. Agus. Oke, masuk ya. Selamat malam teman-teman. Asik, Selamat ini 13. Halo Mas Imam, ini 13 orang di sini sudah asik. Terima kasih teman-teman, kawan budaya juga terima kasih sudah menganyam silaturahmi di dalam ruang ini. Ya, ini pertanyaan saya kepada Mas Imam ini. Kapan balik ke Indonesia nih? Apa sudah nggak mau balik nih? Ada Balik ke Indonesia untuk membangun nusa dan bangsa? Ada Mas, kita kan ya itu kan istri saya kan kuliah S3 di sini. Nanti kan dia masih ada kontrak sama UI, jadi dia harus kembali untuk mengajar kan. Kita sih pasti balik kok. Gitu ya. Cuma kalau itu dia, mungkin karena saya berdasarkan pengalaman saya di sini udah 4 tahun dan saya juga banyak lihat diaspora ya di diaspora Indonesia. Diaspora itu kan orang-orang Indonesia yang tersebar di dunia ya. Saya lihatnya sebetulnya kita untuk berkontribusi untuk Indonesia nggak perlu ada di Indonesia sih. Kita bisa melakukan banyak hal, bahkan kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan di luar Indonesia dengan membawa nama Indonesia gitu. Karena network itu yang penting sebetulnya Mas Agus, kalau buat saya ya. Bahkan untuk orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri itu, mereka bisa buka jaringan ke banyak sekali hal-hal yang mungkin sulit dicapai oleh orang-orang yang tidak berada di negara itu gitu. Jadi sebetulnya kalau memang kita punya niat membangun Indonesia sih, saya lihat banyak orang-orang berprestasi di sini, orang Indonesia yang wah hebat banget di sini. Tapi emang mereka memilih untuk stay di sini karena ya selain kesempatan yang memang cuma ada di sini, plus mereka juga saya bisa membangun Indonesia kok di sini gitu loh. Bahkan kayak ada restoran Indonesia mereka bikin, kita ada perkumpulan organisasi gitu kan, sebetulnya cukup ini kan. Ada kita suka di konsulat tuh suka ada ini kok, ada apa? Ada ngajar gamelan, ngajar tari, ngajar bahasa, ada sekolah Indonesia gitu. Jadi pertukaran itu tuh buat saya justru penting sih, dan sama bergunanya, sama fungsionalnya dengan dimanapun domisili kita sebetulnya. Menurut saya gitu Mas Agus. Baik, jadi ininya tetap akan kembali ke Indonesia dengan atau tanpa urusan mengajar, tetap akan kembali ya di luar itu semua ya. Bukan Balik. Karena akan mengajar S1 di UI ya atau dimanapun. Balik. Kita pasti balik kok. Keluarga di sana kok. Saya siapkan balik sebetulnya. Asik. Itu maksudnya banyak ilmu yang bisa ditularkan di sini. Ada mungkin yang tidak bisa dilakukan secara online atau apa gitu. Ada beberapa teman-teman kita di desa-desa kan perlu dibimbing secara live gitu dengan ilmu yang Mas Imam dapatkan di sana. Gitu. Ada berbagi ilmunya itu dengan interaksi langsung gitu. Karena orang kita kan masih rada aneh itu. Jam session pakai maya gitu ya. Ngajar pakai layar gitu ya. Barangkali seperti itu. Tapi asik Mas, sukses untuk Mas Imam dan teman-teman di sini. Ini 13 orang, semoga tetap berlanjut ya. Besok jadi 17 deh, ini baru 13 tilu. Besok 17 jadi jitu, si jitu itu tepat ya. Jitu, tepat. Monggo,
Matur nuwun, terima kasih Terima atas kasih. kesempatannya teman-teman. Salam sehat semua. Sejak dari Sama-sama, Mas pikiran Agus. ya, sejak dari pikiran. Iya, iya. Iya, sejak dari pikiran ke dalam hati. Oke. Ini sayang banget ya waktu. Boleh saya ini dulu interupsi? Wah, Oh madu. iya, monggo. Iya. Temen gue nih. Oke, Kalau satu saya nggak lagi. mau, Oke. kalau saya nggak mau nanya soalnya udah. Cuman mau say hello aja. Baik, baik. Gimana? Oke. Gue nanyanya di Instagram aja. Iya. Nggak, kalau saya udah, kita kan temenan udah lama ya. Jadi ya saya udah tahu lah seluk-beluknya, historinya dia aja. Mungkin saya hanya karena udah lama nggak ketemu ya kita dengan Iman. Terakhir tahun berapa Man ya? 2017 ya Man ya? Duh, lupa ya. 2017 ya, sebelum berangkat ya. 2017 pokoknya. sebelum berangkat ya. Iya. Jadi ya perjalanannya sebelum berangkat pun ya kita udah sering-sering sharing. Terus ya waktu juga di Amerika juga kita saling bertukar informasi. Ya hanya mungkin saya kehadirannya hanya ya temu kangen aja sih sebenarnya sih. Ya salam buat Aduh. Iman ya. Nah, sukses selalu lah, nanti kita kontak-kontak lagi di luar forum ini. Pasti. Oke. Ya saya Thank you, serahkan Made. kembali ke moderator ya. Sehat-sehat selalu. Ya, salam semua buat teman-teman di sini. Salam sehat semua. Oke, nah kan jadi ada temu kangen juga kan di sini. Oh, Reuni. iya harapannya ini apa ya, awalan yang baik untuk bincang bersama seniman berikutnya, mungkin akan bisa lebih banyak orang lagi, dan mungkin akan Mas Iman akan kita undang lagi untuk ngobrol yang lain gitu. Boleh. Asik. Tapi lain kali jangan sepagi ini ya. Lain kali lebih siangan dikit. Siang di sini jam berapa? Iya. Baik. Mungkin kalau misalnya saya adalah pengendali waktu akan bisa saya ini ya Mas. bercanda. Oke, ya jadi menarik sekali ya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Pada pagi hari ini buat Mas Iman masih baru buka mata. Oke, nah sebelum kita tutup nih, kita sayang banget ya, waktu itu memang cepet banget bergulir. Tanpa kita sadari, kita ngobrol asik, tiba-tiba udah 1 jam aja, udah 1,5 jam. Tapi ya oke, kita memang namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga perpisahannya nggak selamanya, cuman itu ya. Nah, terakhir nih Mas, pasti dalam hidup Mas Iman kan punya semboyan atau punya prinsip nih. Mungkin bisa dibagi ke kita nih, semboyannya apa, prinsipnya apa untuk menutup sesi pada malam hari ini nih. Duh, apa ya? Saya tuh prinsipnya, saya tuh prinsipnya selalu ngejalanin aja sih. Misalnya kayak tiba-tiba jadi ada, ya itu sih kita. Prinsipnya adalah itu aja apa? Jangan takut ambil resiko lah. Karena saya tuh orang yang sangat ambil resiko ya. Saya ya mungkin karena saya menyadari diri saya sebagai orang yang ibaratnya cuek gitu ya. Karena kan nggak semua orang mungkin kondisi sama seperti saya gitu ya. Ada yang punya tanggungan keluarga, ada yang apa. Ya saya juga punya sih tanggungan keluarga. Saya pasti saya inilah setiap bulan kirim ini ke Indonesia gitu. Tapi mungkin karena saya nggak ada anak ya, jadi saya bisa lebih cuek gitu. Saya mau ngapain gitu. Jadi makanya waktu di Indonesia juga saya di musik tuh saya coba musik scoring film. Tiba-tiba saya coba sound design, tertarik gitu loh. Karena saya sadar bahwa saya orang yang nggak ada tanggungan gitu loh. Tapi ya buat orang-orang mungkin yang punya tanggungan yang lain, ya mungkin take it with a grain of salt gitu ya, karena pasti orang beda-beda kan ininya. Tapi ya itu sih, kalau dari saya sih jangan takut untuk ambil resiko lah, karena kita tuh belajar kalau kita gagal sebetulnya. Kalau kita sukses, kita justru pelajarannya nggak banyak. Kalau kita gagal, kita kita jatuh, kita jadi belajar bahwa kita next time kita mesti gimana nih, gimana kita nggak gagal berdasarkan hasil yang kemarin gitu loh. Kita belajar dari kegagalan sebetulnya. Kenapa saya juga bisa sampai sini, karena saya nekat, saya ngambil resiko apply lamar kerja ke perusahaan teknologi gitu, kayak gitu tuh ditolak-tolakin mah. Ya sebetulnya saya ini kan saya masuk keterima dari sekian banyak penolakan kan. Begitu juga waktu di Indonesia, sebetulnya saya pegiat budaya itu kebetulan diterima gitu. Tapi kan
1000 sekian lamarannya ditolak. Saya nge-apply beasiswa dia juga ditolak gitu. Jadi ya dari penolakan kegagalan itu sebetulnya saya bisa sampai sini karena kebanyakan gagalnya daripada suksesnya sebetulnya. jadi segampang itu sih sebetulnya. Tapi emang itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan ya. Saya sendiri masih belajar sih sebetulnya. Tapi ya itu sih kalau dari saya sih itu sih Mbak Yesi. Jadi kita emang kalau kita lebih baik kita gagal melakukan sesuatu daripada kita penasaran terus karena kita nggak pernah nyoba gitu kan. Apa sih emang seininya apa dengan perhitungan ya tentunya. Kalau kita mau mengambil resiko kita punya perhitungan dulu, tapi kita tetap berani untuk mengambil resiko itu gitu sih. Segampang itu tapi semoga bermanfaat. Saya rasa teman-teman juga baru tahu ya. Iya. Bermanfaat banget Mas. Jadi memang sih kita jangan takut gagal, jangan takut ambil resiko karena segala pilihan itu pasti memiliki resiko masing-masing. Itu benar banget. Wah, jadi ini ya menambah wawasan, menambah semangat kita khususnya bagi teman-teman yang seniman masih dengan keadaan pandemi ini yang entah kapan kita bisa benar-benar seperti dulu lagi bergiat tanpa ada embel-embel prokes lah apalah. Gitu tapi ya, agak ini juga paling ini sih ya sedikit ya tentang pandemi gitu ya. Saya kan tinggal di Los Angeles ya. Los Angeles itu kan bisa dibilang jantungnya entertainment dunia industrinya kan di sini ya. Bahkan di sini pun dengan tingkat vaksinasi yang udah sangat demikian tinggi, kita tuh masih dihadapkan pada ketidakpastian sebetulnya. Karena meskipun di sini konser udah ada, konser musik udah mulai jalan, bioskop buka, itu sewaktu-waktu bisa aja dibatalin gitu loh. Karena tiba-tiba 2 hari sebelumnya, nggak bisa dibatalin karena ada yang positif gitu, personil band gitu. Tiba-tiba ada apa dibatalin. Jadi saya lihat nih kesenian atau kebudayaan, pegiat-pegiat budaya dimanapun ya, kita tuh masih harus beradaptasi untuk hidup dengan virus ini gitu loh. Jadi kita lupakanlah kita mau kayak sebelum pandemi gitu. Saya lihatnya realistisnya kita mesti hidup dengan virus ini. Jadi apapun itu mesti kita jalani tapi dengan hati-hati gitu. Jadi emang bahkan di sini di negara yang konon punya vaksin paling bagus lah, tingkat vaksinasinya paling tinggi, tetap itu masih harus berhadapan dengan itu. Jadi emang mungkin buat teman-teman buat teman-teman pegiat budaya di Indonesia juga, ya udahlah kita hidup dengan virus inilah. Dan jadi kita kalau kita pengen semoga kita bisa kembali seperti dulu tuh kayaknya sebaiknya kita jangan berpikiran seperti itu karena ini semua berubah nih. Kalau kita berpikiran seperti itu kita akhirnya kan jadi nggak jalan-jalan nih. Jadi kayak nggak bisa gini nggak bisa gitu. Ya kita kalau lihat nggak bisanya ya nggak bisa terus sih. Tapi kalau kita lihat bisanya ya kita cari yang dimana kita bisa gitu ya. Karena kita harus berubah, kita harus adaptasi sebetulnya. Termasuk juga dengan kantor kan adaptasi work from home, kerja di rumah gitu loh. Ya sebetulnya seniman juga begitu sih, dan bidang apapun ya semua adaptasi sebetulnya karena kan manusianya lagi berubah nih pada kehidupan kita nih. Jadi ya itu sih mindset sih Mbak Yesi. Jadi buat teman-teman ya emang kalau saya sih sarankan ya mindset kita ubah aja. Jadi yang lalu ya udahlah biarkan berlalu gitu loh. Kalau emang nanti bakal kembali itu saya nggak tahu kapan, masih berapa tahun ke depan tuh masih akan begini gitu loh. Tapi pasti akan kembali, pasti gitu ya. Pandemi pasti berakhir. Tapi kehidupan juga akan berubah gitu loh. Gitu sih Mbak Yesi. Terima kasih. Iya sih Mas, bener banget. Karena ya yang saya alami sendiri tuh gini ya, maksudnya jadi kayak kemarin udah kayaknya, ada aja nih jalannya nih, rezekinya nih di bidang seni nih, bla bla bla. Pandemi, KO. Jadi memang sih, ya kalau misalnya kita terlalu berusaha untuk balik ke masa lalu memang agak sulit ya, walaupun memang itu pasti akan kembali lagi karena itu namanya siklus kehidupan ya, kita selalu berputar walaupun kita nggak tahu waktunya kapan. Dapat ini lagi nih, semboyan kedua nih ya. Jangan yang ke belakang terus. Maju terus. Begitulah. Oke, ya ampun, luar biasa. Mungkin Mas Ardi, Mbak Nunung, Mas Agus, yang lain mungkin mau ini ya, kita foto bareng gitu, bisa nggak Mas Ardi? Nyalain videonya bentar gitu, jadi biar kita nampak nih yang hadir pada malam hari ini siapa aja. Yuk, monggo. Bisa foto bareng nanti, kalau misalnya minta di-share
fotonya bisa ini ya, nulis bisa komen di chat, bisa dikirim ke WhatsApp-nya atau kemana. Jadi bisa menghubungi saya ya, kan di poster itu ada nomor saya. Nanti kalau mau minta fotonya bisa japri aja lah ya. Oke, siapa lagi nih yang belum buka kameranya nih? Ada Bayu Mahendra, ada Istiqomah Magelang, ada Nadia, terus ada Anggoro. Ini Anggoro teman saya bukan ya? Oke, yuk kita foto bareng, dibuka dulu ini videonya. Apakah sudah semua? Wow. Siapkan pose terbaik. Oke, rambutnya dibersihin, dirapiin dulu. Saya mandi dulu kali ya. Jangan ada Saya mandi dulu. ketidaktampanan atau ketidakcantikan. Jangan mandi dulu Mas, lama nanti. Oke, atau aduh, kayaknya ada yang sudah tidur kah ya ini? Oke, ya udahlah. Yes. Yang sudah ada saja, mari kita bersiap untuk foto. Tampilkan Sudah. pose terbaik. Mas Ardi siap ya, dijepret ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, yuk. 1. Udah pokoknya gini aja. Yo. Langsung. Cing. Gaya bebas aja ya. Dada-dada dong. Yang Oke, sampai ketemu ya. dada-dada sih. Kan foto. Udah, ini tinggal video. Oke, udah difoto ya. Ini gayanya Oke. begini, Mas. Ya udah. Sampai ketemu Oke, lagi. oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima Ada kurang kasih. lebihnya, salah kata maupun apapun, dimaafkan ya semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Mas Terima Iman. kasih. Selamat Terima kasih semua. beraktivitas di hari yang